Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah tugas 5 ya, proyek kelima. Sebelumnya kamu membuat dulu tabel ini. Jadi penyajian data, ini data ya, data. Di sini diasumsikan data penjualan perusahaan mobil dengan merek tertentu untuk tahun 2018. Nah, kalau penyajian data itu bisa ditampilkan dengan tabel seperti ini. Tapi kalau tabel seperti ini agak susah pembacanya, agak sulit untuk dipahami ya. Kalau sudah dirubah menjadi seperti ini, nah ini seperti ini agak lebih mudah dimengerti, dilihat orang akan lebih mudah memahami tabel seperti ini ya. Atau seperti ini misalnya, atau seperti ini lebih mudah melihat di bulan apa sih yang paling tinggi penjualannya. Oh, Agustus dan Februari, dengan mudah dijawab. Tapi kalau seperti ini, nah ini penyajiannya agak susah. Penyajian data, jadi penyajian data itu bisa dengan tabel, bisa juga dengan grafik atau chart ya. Nah, sekarang kita akan belajar di praktek kelima ini, akan belajar bagaimana menyajikan sebuah tabel menjadi sebuah chart pada Excel itu ya. Di dalam contoh ini nanti ini seperti ini. Saya menggunakan Office 2016. Mungkin tidak sama dengan yang digunakan oleh kamu, sebaiknya diinstal. Kalau yang pakai 2007, sekarang 2016. Udah 10 tahun yang lalu. Jadi perlu di-update Office-nya, Office 2016 atau 2013 paling rendah. Begitu juga dengan Office yang 2010. Ya. Nah, langkah yang pertama setelah kamu mengetik ini, kita akan coba membuat grafik seperti ini ya. Jadi bikin dulu new sheet ya. Sini di rename, nanti grafik misalkan grafik 1, misalkan gitu ya. Kemudian pilih insert, pilih chart. Di sini ada bermacam-macam chart, kita pakai yang di atas paling sederhana, 2 dimensi ya, kolom. Klik. Nah, jadi seperti ini. Kemudian pilih select data. Ini select data. Kemudian masuk ke data penjualan yang tadi kamu ketik, dan di blok dari merek mobilnya, terus sama bulannya sampai Desember. Jumlahnya jangan, jadi sampai sini. Setelah itu oke, maka keluar seperti ini, banyak sekali. Nah, kemudian kita bisa menghilangkan yang lainnya. Ini saya hilangkan. Oke, jadi seperti ini. Ini Toyotanya bisa kita tambahkan langsung ke sini. Penjualan Toyota mobil ya, merek ya. Seperti ini, tahun 2018. Nah, kurang bagus ya. Ini bisa diperbesar. Berarti saya memperbesarnya. Itu tabelnya bisa diperkecil dan bisa digeser-geser seperti ini. Nah, jadi ini bisa saya perkecil. Gini bisa juga diperbesar ya. Kalau mau ingin menampilkan 2 Toyota dan Suzuki misalnya ya, Suzuki, berarti di sini perlu ada 2 tabel. Berarti kita masuk ke
Sini ya. Desain, select data, dihidupkan Suzuki-nya. Klik Suzuki-nya. Oke, nanti akan ada 2 garis. Yang mana yang Suzuki, yang mana yang Toyota, nggak kelihatan ya, karena belum ditampilkan legend namanya. Jadi ini, kamu ke desain, ada add elemen, ada legend. Legendnya bisa taruh di kanan, berarti yang biru Toyota, yang kuning Suzuki. Bisa juga legendnya ditaruh di atas seperti ini ya. Nah, jadi itu ya ininya. Terus desainnya juga bisa kamu ganti-ganti ke desain, mau model yang seperti ini, model seperti ini, model seperti ini, atau ini banyak desainnya. Mana yang kamu suka? Misalkan saya pilih ini, klik ini. Ini namanya desain. Jadi kamu harus tahu ini namanya apa ini? Ini namanya title, judul sebuah chart. Ya. Ini namanya apa tadi? Ini legend, ya, legend. Nah, yang ini namanya apa? Primary horizontal. Primary vertical. Ini, yang ini. Yang ini primary horizontal. Saya bisa menghilangkan primary vertikal, caranya ke add chart element, akses primary horizontalnya saya klik. Nah, ini horizontalnya hilang. Add chart, akses primary vertikal saya klik. Primary vertikal hilang semua. Jadi nggak ada angkanya, jadi bingung ya. Nah, jadi dihidupkan lagi primary horizontalnya, bukan lagi primary vertikal. Jadi ini bisa kita hapus. Setelah itu ada lagi elemen lainnya, yaitu data label. Ini juga sering dipakai. Misalnya saya tidak pakai primary vertikal, ini nggak usah ada, nggak kelihatan kan berapa kan, maka kita masukkan data label. Di sini bisa taruh di tengah, taruh di atas, taruh di bawah, taruh di paling atas. Nah, saya pilih taruh di paling atas seperti ini. Wah, ini warnanya mau dibedakan bisa. Misalnya yang ini apa nih? Suzuki apa Toyota nih? Yang kuning ini. Suzuki, klik Suzuki-nya. Setelah itu home, pilih warnanya merah. Jadi yang Suzuki warnanya merah. Jadi kita bisa mengatur-ngatur tabel, warna, bentuk, model, desain, aksisnya, legendnya, termasuk title aksis. Nah, title aksis seperti apa? Nih, sign, art element, title axis. Nah, ini titelnya. Sebelumnya saya ini dulu ya, vertikalnya. Title X. Berarti ini judulnya. Nah, ini judulnya. Ini adalah bulan. Misalnya ya, bulan. Ini enggak cocok kalau ada bulan-bulannya, jadi taruh di atas ini dia. Cocoknya. Nah, ini turun dikit ke bawah. Nah, yang ininya saya mau kasih judul di sampingnya. Kita ke add LMS aksis title primary vertikal di sini. Nah, jumlah terjual, sehingga orang bisa lebih jelas. Oh, yang terjual ini jumlahnya ini 14, ini 12 gitu. Ini bulannya ini ya. Sampai kira-kira itu ya. Jadi tugas kamu adalah mengetahui bagaimana cara mengisi tadi, bagaimana cara mengisi data, Bapak ulang kembali. Terus memahami bahwa ini namanya title. Ini namanya apa? Legend. Nah, ini namanya apa? Primary vertikal. Ini primary horizontal. Ini title aksis ya. Ini title horizontal aksis. Ini title vertikal
Ini apa? Data label. Kita bisa mengatur warnanya, bisa mengatur data labelnya mau taruh di mana, dan ini bisa mengatur legendnya mau taruh di mana. Dan juga kamu tadi sudah belajarkan bagaimana cara mengatur kecil dan besarnya tabel seperti ini. Kalau ini bisa tabel, kalau ini besarnya templatenya atau besarnya kalau di ini namanya kanvasnya. Ini kanvasnya ini, kanvas. Drawing kanvas. Ini juga bisa kita perbesar seperti ini. Hurufnya bisa besar nggak? Bisa, ini hurufnya besar. Klik home, perbesar. Bisa. Jadi kita bisa atur-atur. Demikian ya. Nah, tugas kamu selanjutnya adalah membuat grafik seperti ini. Maaf, yang ini. Nah, ini petunjuk Toyota, jangan Toyota, Suzuki ini. Suzuki. Ini salah tangan nih. Nah, tapi ini bukan Suzuki ya. Jadi saya harus desain, select datanya. Oh, seriesnya salah. Kenapa, Neng? Ya, betul. Jangan dulu Riri mau apa aja. Saya bikin data penjualan lagi di sini ke data mana? Ya. Tadi Suzuki ya. Jadi dipakai Suzuki aja. Nah, ini penjualan Suzuki ya. Terus habis Suzuki apalagi? Daihatsu, Mitsubishi dan selanjutnya sampai 5 ya, 6 ya. 6. Jadi bikin kayak begini, Toyota, Suzuki, tapi bukan 2017 nih, 2018. Nah, juga sama 2018. Terus dan selanjutnya, kemudian setelah itu kamu bikin grafik yang seperti ini. Ini berarti semuanya. Kalau banyak seperti ini harus ada apa ini namanya? Legend. Setelah itu bikin grafik seperti ini. Cari sendiri. Ini untuk melihat perkembangan. Biasanya ini kalau penelitian misalkan pertumbuhan pohon dan lain sebagainya. Ini juga bisa juga ya, perkembangan dari harga penjualan mobil. Terakhir ini, nah yang lingkaran. Jadi ada berapa sheet? 3 sheet. Satu ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini. Jadi ada 4 sheet ya. Grafik 1, grafik 2, grafik 3, grafik 4 tugasnya. Nah, saya ulangi ya tugasnya. Pertama ketik ini, kedua bikin grafik 1 yang seperti ini sampai 6. Ketiga bikin grafik 2 yang seluruhnya, dan yang keempat bikin grafik ini ya, yang ada perkembangannya di sini. Yang terakhir bikin grafik seperti ini. Ini untuk melihat. Kalau ini pakai jumlah ya, bukannya jumlah semua ya. Jumlah semua selama setahun kira-kira begini. Nah, penjualan merek mobil tahun 2018. Maksudnya jadi kita tahu, sih. Jadi maksudnya kita tahu bahwa yang paling banyak itu apa sih? Ya, yang paling banyak itu mobil apa? Nyata 9% yaitu mobil Mitsubishi ya. Apa ini Suzuki Nissan ya. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, demikian ya. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.